Siapa teh? Kak Ana tadi dari Sultan Oh Group. iya baik. Terima kasih moderator. Izin menanggapi ya. Yang poin kelima bukan agak apa narasinya itu agak tidak rancuh konten kreator media. Orang beranggapan, banyak yang beranggapan bahwasannya ini konten kreator yang mungkin khususnya cuma konten kreator media. Dan mungkin ada saya mendengar tadi kenapa tidak bukan kitanya. Itu bisa mohon maaf ini yang dari Jatim sendiri konten kreator narasi kata yang konten kreator media ini seolah-olah hanya konten kreator media yang bisa menciptakan konten yang berisikan edukasi. Kalau dari saya sendiri begitu sih, lebih memperbaiki narasi kalimat dari konten kreator media sendiri. Kenapa tidak kita kepada apa ya, pada kader pemuda atau apa begitu. Ini kan dikhususkan kepada milenial saat ini kan. Kalau dari Ana sendiri begitu. Oke, makasih Kak Ana. Mungkin dari Jatim mau nanggapi dulu. Iya, izin menanggapi Kak. Jadi kalau sebenarnya aku nggak tahu ini sasarannya ke mana, tapi kayaknya lebih ke masyarakat sih Kak. Takutnya kalau ke media itu tadi seperti yang dibilang oleh Kak Andriani ya kalau nggak salah. Yang seperti yang dibilang Kak Andriani itu kalau ditujukan ke konten kreator media takutnya itu dikira misal konten kreator media itu misal seperti apa ya? Seperti ya misal seperti berita, platform berita, media berita atau media televisi dan lain-lain itu takutnya yang bisa bikin konten tentang perencanaan keuangan hanya yang itu aja. Sedangkan kita kan sebenarnya ini tujuannya mau ke masyarakat, ke milenial khususnya yang bisa bikin nikmatinya itu kan masyarakat luas, bisa milenial, bisa remaja, bisa orang tua gitu. Cuman kalau dari pembuat kontennya ini biasanya lebih cocok milenial gitu yang Ada konten kreator gitu. Iya kak, nggak perlu media kayaknya. Oke, silakan Kak Dela. Atau enggak lebih oke. Terima kasih kak telah memberikan kesempatan. Izin menanggapi terkait yang nomor 5. Biar gimana ya, biar tidak terlalu mutar-mutar gitu kan. Ini kan kepada konten kreator bisa menciptakan. Artinya kan harus dituju gitu kan. Nah, konten kreator ini pemuda misalkan. Apakah sistemnya nanti siapa yang menyampaikan ke pemuda ini nih untuk gimana nih bikin programnya itu kayak gitu. Gimana kalau seandainya seperti tadi ada rekomendasi sebelumnya itu kita lebih ke spesifik ke posenya. Mungkin bisa dengan kepada Posei bisa mencetuskan program kepada kader-kadernya untuk membuat konten terkait literasi keuangan atau seperti itu gitu, lebih spesifik. Jadi kan ada petugas yang melakukan perintah dan ada yang ditugaskan. Kalau kepada konten kreator ini siapa yang memberi perintahnya? Apakah Posei atau siapa? Seperti itu. Oke, saya kembalikan lagi ya ke yang memberi saran Kak Rani. Iya Kak.
Boleh, kalau mau seperti itu berarti mungkin narasinya begini. Kepada mahasiswa ekonomi syariah atau kader FOSE diharapkan mampu membuat konten atau diharapkan mampu menjadi konten creator gitu. Diharapkan mampu menjadi konten creator, medianya dihapus, yang bisa menciptakan ya tinggal konten creator sampai medianya. Mungkin ini sih Mbak, tinggal hapus aja yang bagian ini udah ada bisa menciptakan konten ini sama. Nah, ya, yang bisa menciptakan konten yang berisikan edukasi kepada milenial, ya yang berisikan edukasi mengenai kayaknya kepada milenialnya nggak usah deh, Mbak. Oke, Yang bisa menciptakan konten yang berisikan edukasi mengenai langsung gitu aja. milenialnya hapus ya, kepada milenial. Edukasi mengenai perencanaan keuangan syariah gitu. Mungkin gitu, Mbak. Oke, makasih Rani. Seperti ini ya, teman-teman. Silakan ditanggapi di kolom chat. Apakah memungkinkan atau enggak? Gimana teman-teman? Atau enggak Kalau beri spesifik ada fosenya gitu loh, Kak. Gimana? Jadi kayak gimana tuh? FOSE memberi arahan atau program kepada setiap regional agar mahasiswanya atau kader FOSE-nya gitu. Jadi kan lebih lebih rinci itu gitu. Oke, tadi sarannya Kak Dela ya, kepada Fose memberikan arahan kepada kader gitu. Langsung aja Kak, FOSE memberi arahan atau memberi arahan terkait program kepada regional gitu. Nanti dari regional jadi kelihatan gitu loh Kak arusnya kemananya gitu. Mungkin seperti itu kali ya. Soalnya kalau yang dari jurusan ekonomi syariah itu sendiri, misalnya fokus kita mungkin lebih ke kader nggak sih Kak? Kalau seandainya untuk yang jurusan ekonomi syariah itu sendiri, kayak kurang nyambung gitu. Kan mereka bukan kader KASE, bukan kader FOSE gitu loh. Oke, berarti dari Kak Dela sarannya untuk diterapkan sama Fose gitu ya. Mungkin aku balikin ke Rani lagi. Iya, Kak, menanggapi. Jadi kan nanti ini Kak di tabel yang bawahnya itu kan ada buat akademisi ya. Buat akademisi itu bisa buat FOSE, bisa buat mahasiswa gitu. Nah, ini kan. Nah, itu sebenarnya sama aja gitu. Kita juga bisa menyampaikan itu ke mahasiswa karena kan ada beberapa mahasiswa EKIS yang bukan merupakan kader FOSE gitu. Nah, kan yang bisa yang bisa menjadi konten creator ini bisa bebas gitu, nggak cuman kader FOSE aja gitu. Kalau mahasiswa EKIS punya platform, punya ibaratnya punya media untuk membuat konten creator, untuk membuat konten itu kan juga lebih bagus gitu. Makanya itu tadi aku bilang kepada mahasiswa ekonomi syariah atau kader FOSE gitu. Itu siapa Kak Dela? Oke, berarti maksudnya Rani ini biar bisa masuk ke yang poin akademisi itu sama yang poin lain gitu ya. Ya, Rani. Iya Kak, gitu. Jadi ini berubah lagi nggak jadi ke masyarakat umum Kak, tapi lebih ke mana? Ke akademisi gitu lagi-lagi. Afwan Kak, izin menanggapi boleh? Ya, silakan Kak Dela. Ini apa sih namanya? Kan tadi kan targetnya tuh kader sama mahasiswa, betul kan? Nah, kalau kader, kalau diberi arahkan oleh FOSE itu lebih
oh ya, kita kader, ada kewajiban gitu. Nah, kalau mahasiswa ini ada arahan misalkan dari FOSE, ini kewajibannya apa gitu. Saya bukan kadernya, kecuali kalau seandainya memang mau juga mahasiswa jurusan ekonomi juga ikut sebagai content creator, itu mungkin bisa kita minta ke bagian apa sih kuliahnya gitu loh sebagai apa sih syarat kelulusan lah atau syarat ujian lah kayak gitu. Jadi bikin konten creator. Jadi realistis gitu loh bakalan dikerjain gitu. Kan orang kalau nggak ada kewajiban kayak ya udah sih kayak males aja gitu ya kan. Nah, mungkin seperti itu kalau seandainya mau targetnya juga mahasiswa juga mungkin bisa ditambahkan sebagai salah satu tugas kurikulum tugas mata kuliah kah atau apakah gitu. Kalau untuk anak FOSE sebagai tugas dari FOSE nasional kah seperti itu. Itu sih. Jadi dan untuk targetnya masyarakat kalau menurut Ana sih kita yang mengambil peran tuh sudah sangat membantu sekali kan. Kita tidak hanya merekomendasikan, kita juga bisa mengambil peran dengan sebagai content creator. Dan ternyata dengan peran kita sebagai content creator nih, kita punya followers, itu juga tersampaikan ke masyarakat, ke teman-teman kita yang jurusannya beda, ke saudara kita yang emang belum ada basic pengetahuannya seperti itu. Syukron, Kak. Oke, makasih Menanggapi Kak Dela. Oke, silakan dari Jabar ya. Ya Teh Hana juga setuju sama Kak Dela tadi. Jadi lebih baik ini tuh lebih spesifik gitu. Misalnya jadi redaknya tuh FOSE nasional memberi arahan kepada kader FOSE-nya untuk berlomba-lomba jadi konten kreator gitu, membuat atau menciptakan konten tentang edukasi perencanaan keuangan syariah gitu Teh. Jadi lebih spesifik, lebih bagus, dan lebih terrealisasikan seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, dari Rani bisa diterima saran-sarannya? Sebenarnya bisa, cuman kalau kayak gitu masalahnya sebenarnya balik lagi kalau seperti itu, kalau di kampus saya sendiri dosen saya tuh sudah membuat kayak ngasih tugas gitu ke siapa mahasiswanya untuk bikin video konten tentang keuangan syariah. Itu sebenarnya udah ada gitu. Kalau FOSE itu biasanya tapi nggak spesifik ke perencanaan keuangan syariah sih. Memang ada, cuman nggak spesifik ke perencanaan keuangan syariah. Kalau FOSE itu biasanya kan ngadain kayak lomba video kayak gitu kan ya. Sebenarnya udah ada, tapi kalau untuknya aku belum pernah lihat juga. Bisa diterima aja sebenarnya. Oke, berarti kita kerucutkan ke kader FOSE ya. Terus jadi FOSE yang memberikan arahan kepada kader FOSE kayak gitu ya. Seperti ini, teman-teman. Kayaknya nggak diharapkan deh. Gimana ya? FOSE nasional memberikan arahan kepada kader untuk bisa menjadi untuk bisa menjadi untuk menjadi untuk menjadi konten creator yang bisa menciptakan konten yang berisikan yang mampu kayaknya. Soalnya udah ada, bisanya nggak ada deh. Ya udah bener itu. Oke. Ini ya untuk poin 5-nya teman-teman. Silahkan teman-teman di chat ya, apa bisa diterima ya untuk poin 5-nya biar kita next. Kayak rakernas ya, saya jadi berasa di sidang. Oke. Poin nomor 5 ada lagi teman-teman. Cukup. Oke. Tadi ini gabungan saran ya dari Jabodetabek sama Jabar juga ngasih saran dari yang punya Jatim. Jadi udah mewakili ya, sama Sultenggo tadi. Berarti 4 regional ya sudah terwakili di sini. Sorry ya, suara kamu kecil banget ya. Oh iya? Iya tadi mau bilang kalau sudah terwakili sama
regional yang nyampein saran. Nah ini Sumbaktang juga udah menanggapi, katanya setuju. Oke, mungkin kita sekalian breakdown saran-saran yang tadi ya, Pres. Boleh, yuk kita coba breakdown yang strategi tadi lagi ya. Apakah sebenarnya masih ada yang bisa dibikin rekomendasi? Move ke slide atas. Yang tadi soal otoritas tertinggi itu kayaknya udah tuh di rekomendasi nomor 1 ya. Kolaborasi antara pelaku kebijakan dalam pendidikan keuangan syariah. Teman-teman kita bisa spesifik. Ya, itu ada yang raise hand. Silahkan, Mutia. Ya, Afwan izin bertanya, ini udah kayak mau tinjauan ulang atau bagaimana ya? Belum sih sebenarnya Mutia. Kalau misalnya Mutia mau nambahin rekomendasi boleh. Ini kita cuma lagi ngeliat yang poin-poin strategi, apakah masih ada yang bisa jadi rekomendasi gitu. Oke, terima kasih. Mutia mau nambah rekomendasi? Tidak, mungkin nanti mau ada kayak untuk yang udah ada aja. Oke. Teman-teman boleh sambil dilihat ya poin-poin strategi kita di OF, OE, TS, TW. Ini masih ada yang bisa kita tinjau gitu buat dijadiin rekomendasi. Ini kolaborasi antara sesama pemangku kebijakan, apakah sebenarnya bisa gitu kita masukin ke poin rekomendasi. Kalau misalnya bisa pun kira-kira nanti bentuk konfliknya seperti apa, apakah kolaborasi di pendidikan keuangan syariah gitu kan. Kalau pendidikan keuangan syariah apakah kita perlu bikin kurikulum, dan ini udah deh, sorry, di poin nomor 1 tertinggi dalam buat kurikulum. Mungkin masuk kali ya poin nomor 2 sama nomor 1. Mungkin share screen-nya bisa yang di tabel SWOT itu. Minta tolong kirim. Oke, nah jadi bisa di breakdown dari sini teman-teman ya. WO, SO, ST gitu. Rekomendasinya gitu bisa dari sini. Tapi yang dispesifikkan. Gimana teman-teman? Apakah masih ada? Menjadikan zakat sebagai instrumen kebijakan keuangan pemerintah. Mendorong otoritas terkait untuk kenapa? Ada yang berbicara tadi? Enggak ya? Enggak. Menjadikan zakat sebagai instrumen kebijakan keuangan pemerintah, mendorong otoritas terkait untuk menerbitkan regulasi mengenai lembaga perencanaan keuangan, digitalisasi, kolaborasi dengan pelaku pasar dalam mengajak masyarakat memanfaatkan perencanaan keuangan, ada program mengedukasi universitasi.
tadi kayak poin regulasi gitu kan, ada yang belum muncul di sini. Tadi kan sempat disinggung ya terkait regulasi-regulasi. Silahkan teman-teman dicek lagi tabel SWOT-nya. Syauki, silakan. Oh, buat regulasi tadi ya bisa kalau memang mau dimasukin ke rekomendasi ya jika teman-teman merasa ini accepted. Masuk di poin nomor 6, mendorong otoritas berwenang lanjutannya apa sih, sorry? Untuk menerbitkan regulasi yang mengatur lembaga perencanaan keuangan. Tapi jujur ini kenapa nggak aku usulin dari tadi, karena di matriks yang prioritas permasalahan itu nggak ada masuk sih. Karena mungkin kemarin dibahas nggak bahas iris ya. Jadi bingung juga kalau ditanya ini maksudnya ke matriks prioritas permasalahan yang mana. Iya. Ini kayaknya nggak ada ini. Jadi sebenarnya kita juga sih yang luput gitu di matriks permasalahan kita nggak merhatiin gitu kalau ternyata ini bentuk permasalahan seperti itu. Cuma nanti bisa kita tinjau lagi di belakang teman-teman apa namanya untuk matriks permasalahan. Nanti insya Allah kan FGD apa namanya kita presentasi di stakeholder itu hari Jumat kalau nggak salah. Jadi mungkin masih bisa kita perbaikin gitu teman-teman. Untuk nomor 6, apakah ada yang ingin ditanggapi atau setuju? Masih mau lanjut, Sofi? Izin menanggapi. Boleh, silakan. Apa ya, sama sih kan kayak poin-poin sebelumnya gitu. Kayaknya lebih baik kalau lebih spesifik gitu, otoritasnya yang berwenang siapa, terus regulasinya apa gitu, bentuk kayak gimana regulasinya, gitu kan. Oke. Sofi ingin menanggapi balik? Aku rasa kalau untuk berbicara lembaga perencanaan keuangan, karena kemarin yang ngurus JOSKA itu juga OJK, berarti ini memang diarahkan ke OJK. Ya bentuk regulasinya apa ya, POJK berarti. Oke, thank you. Mutia. Gimana Hana? Silakan diceritain dulu. Udah, sip. Oke. Mutia. Ya, izin menanggapi aja. Kalau dari pemahaman saya dan pernah disinggung juga waktu itu di kelas. Jadi kan saat ini itu lembaga syariah yang besar itu perbankan Islam satu, dan selebihnya itu disebut tergolong dalam IKNB ya kalau tidak salah. Nah di sini kemarin saya pernah ada sempat diskusi juga dengan dosen. Kenapa mereka ini masih tergolong dalam IKNB? Karena tadi skalanya masih kecil gitu. Makanya masih disatukan, maksudnya kayak asuransi dan lain sebagainya itu masih disatukan lembaga perencanaan keuangan gitu. Mungkin ketika ke depannya ketika skalanya sudah besar mungkin bisa dibuat
regulasi tersendiri gitu untuk lembaga perencanaan keuangan. Tapi untuk saat ini melihat trennya ya untuk ya sekarang perencanaan keuangan ini masih lembaga yang kecil gitu, dan kalau misalnya untuk dibikin sebagai sebuah regulasi tersendiri ya mungkin perlu dipertimbangkan lagi gitu urgensinya apa seperti itu. Terima kasih. Mau nanya dong? Ya, silakan Ki. Tadi perspektifnya Mbak Mutia berarti lembaga asuransi itu masih lembaga yang istilahnya belum sebesar perbankan gitu Iya, ya. Masih skalanya kecil. iya betul. Nah, tapi OJK-nya Afwan kurang jelas ya. enggak, kalau dikatakan ketika lembaga itu belum terlalu besar, tidak mendapatkan POJK, ini kalau tadi berbicara asuransi ya, asuransi itu sudah ada POJK-nya, sudah ada payung hukum yang menaungi keberadaan perusahaan asuransi, gitu. Ya dia masih tergolong IKNB juga. Makanya ini menarik ya, lebih Putus Selfie ya? masuk Drul. Ini mau Oke. ya keberadaan payung hukum itu supaya apa ya? Banyak di beberapa artikel juga dikatakan payung hukum itu justru bisa mendukung perkembangan sebuah industri gitu. Keberadaan payung hukum itu fungsinya juga untuk mendorong agar industri tersebut lebih berkembang karena dia sudah jelas yang mengatur dan nanti arah gerak pun jadi lebih jelas juga dengan keberadaan payung hukum itu. Itu sih kalau pandangan saya pribadi. Itu Mutia. Iya. Oh berarti tadi mungkin maksudnya itu nggak apa-apa gitu ya, masih tetap di bawah IKNB tapi memang punya regulasi hukum tersendiri. Apakah maksudnya seperti itu tadi? Iya ya emang kayak gitu. Bukan dibikin sektor tersendiri bukan, tapi lebih ke payung hukumnya itu. Oke, aman? Aman. Terima kasih. Jawab dong sama-sama gitu. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin menanggapi poin nomor 6. Kalau cukup, boleh bilang cukup di kolom chat. Apakah cukup untuk poin nomor 6? Teman-temanku sebangsa, setanah air, apakah cukup untuk poin nomor 6? Loh, ada Hanta di sini. Halo Hanta. Redaksinya cukup sih, Kang. Oke, kalau misalnya memang udah cukup, balik ke poin-poin strategi FOWO, STWP, apakah masih ada yang bisa dijadikan rekomendasi teman-teman? Ya, mungkin Kirin minta tolong lagi ya di share yang SCOT-nya. Teman-teman,
untuk poin rekomendasi dari kolom-kolom strategi, apakah sudah cukup? Kalau cukup, say cukup. Silakan boleh dibaca-baca dulu. Teman-teman boleh dilihat di opportunity business saran dari teman-teman Jabodetabek yang tentang pelaku pasar, kolaborasi dengan pelaku pasar dalam mengajak masyarakat menggunakan platform perancangan keuangan. Apakah itu bisa kita jadikan rekomendasi? Kalau bisa jadikan rekomendasi, kira-kira seperti apa konkretnya? Tadi kayaknya masih ada beberapa poin-poinnya di SWOT-nya yang belum di breakdown per rekomendasi tuh. Mungkin bisa teman-teman lihat lagi. Yang ini kayaknya udah tercover ya. Yang di atas minta tolong. Yang ke WO minta tolong kirim ke atas. Ya. Lagi. Ini udah ya, platform. Ke atas lagi. Ke atas lagi bisa. Ke yang awal. Apa sih namanya? WO gitu. Di bawah tulisannya itu. Ya, di sini. Ini teman-teman bisa dilihat lagi nih, apakah sudah tercover di saran-saran tadi, di rekomendasi. Gimana teman-teman? Mungkin terus teman-teman Jabodetabek paling nggak yang WO, yang kolaborasi dengan pelaku pasar dalam mengajak masyarakat menggunakan platform perencanaan keuangan. Ya, silahkan, Kak Adela. Oke, izin masuk Kak, terkait kolaborasi tadi ya. Sudah tuh yang dipersiapkan dari Jabodetabek tuh hanya sampai SWOT aja loh Kak, belum sampai ke tahap program rekomendasi. Makanya dari tadi juga lagi memikirkan apa sekiranya program yang bisa dijadikan kolaborasi
dengan pelaku pasar gitu. Mungkin teman-teman dari regional yang lain ada rekomendasi program yang bisa dikembangkan. Rekomendasi program yang bisa dikembangkan. Silakan teman-teman kalau ada saran nih bisa ya disampaikan. Atau mau nambah rekomendasi juga bisa. Mau bertanya, Teh, izin. Berarti yang program kolaborasi ini antara, kan pendidikan ya tujuannya, antara pemerintah dengan pemangku kebijakan tuh maksudnya kayak kepala sekolah atau rektor gitu? Sorry, ini yang di SO atau WO? Yang dibaca SO. Tadi WO ya? Oh iya, iya. Tadi yang masih dibahas sama Kak Dela yang pelaku pasar yang dulu. Oke. Kalau yang kolaborasi antar sesama pemangku kebijakan dalam pendidikan itu tadi tercover di kurikulum ya? Oh ya, siap sudah. Oke. Oke, teman-teman, kalau misalnya emang bener-bener udah nggak ada, apakah kita bisa melanjutkan ke pentahelix? Gimana? Gas, pentahelix? Mana teman-teman, apa kita lanjut pentahelix, Jatim, Jogja, Jabodetabek, Kalbarteng, Sultenggo, dari Sumbakteng, teman-teman LKTI. Oke, lanjut press. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke pentahelix. Di sini ada 6 rekomendasi teman-teman. Dan rekomendasi ini kita bakalan taruh di pentahelix. Kalau misalnya satu rekomendasi itu emang bisa ditaruh di beberapa kolom pentahelix, itu nggak ada masalah. Silahkan ditaruh aja. Kalau misalnya tunggu sebentar. Ini berarti semua permasalahan udah terjawab kan ya yang di poin kita? Oke, udah semua. Kalau gitu kita ke poin pentahelix sekali lagi. Kalau misalnya emang ada satu rekomendasi yang muat di 2-3 atau bahkan semuanya gitu ya, misalnya itu nggak ada masalah, silakan ditaruh aja gitu. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Kalau nggak ada, yuk kita mulai dari poin dari rekomendasi nomor 1. Kira-kira bisa ditaruh di mana nih? Yuk kita cepat aja yuk. Kapasitas tertinggi bla 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 bla.
Ada yang ingin berpendapat? Izin masuk, Pres. Boleh, silakan. Mungkin poin 1 bisa di itu pemerintah. Pemerintah, oke. Iya. Ada lagi? Dari Syauki, katanya yang ada redaksi otoritas masuk ke pemerintah. Oke. Apakah bisa masuk juga ke akademisi? Bisa untuk cuma gini dong, kalau misalnya masuk ke poin akademisi ya, aku sedikit ngasih pandangan. Mau bagaimanapun ini kan tetap kita ngomonginnya otoritas tertinggi membuat kebijakan, ini yang di garis bawahi gitu. Membuat kebijakan mengenai kurikulum pendidikan, literasi keuangan luar sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Nah, misalnya homeschooling pun itu yang bikin kebijakan tetap bakalan pemerintah gitu. Jadi memang kalau menurutku ini cocoknya dimasukin ke pemerintah tanpa masuk ke akademisi sih teman-teman. Kalau misalnya nanti ada kajian soal kurikulum seperti apa yang cocok buat masukin ke sekolah dasar dan perguruan tinggi, ini tetap yang menginisiasikan, yang gathering akademiknya ya itu untuk pemerintah gitu, karena ya pemerintah yang bakal dapat inisiatif, yang bakalan megang inisiatif. Jadi mungkin ini tetap cocoknya di pemerintah kalau menurut aku, kalau pandanganku gitu. Cuma pandangan aja teman-teman. Aku kembalikan lagi ke teman-teman seperti itu. Kalau bisa cocok di akademisi, kita taruh menurut Mutia ini bisa ditaruh di akademisi. Ya, mungkin izin memberikan sedikit penjelasan aja untuk saran tadi ya, kenapa bisa masuk homeschooling, karena pada nyatanya sekarang walaupun pemerintah sudah punya kurikulum, tapi faktanya banyak sekolah-sekolah di Indonesia yang memakai kurikulum lain. Dan bahkan ada yang sama sekali mungkin sangat sedikit gitu melihat ke pemerintah. Katakanlah kita ini banyak kurikulum yang tersebar ya, international school, national plus school. Nah, rata-rata mereka itu punya kurikulum mereka tersendiri gitu. Nah, jadi kalau misalnya mau dimasukkan karena sifatnya kurikulum ya ini, maksudnya kurikulum itu kalau misalnya mereka mau masukkan pun ke dalam sekolah mereka nantinya itu nggak masalah gitu. Karena kan kalau kayak homeschooling mereka sejatinya mereka terlepas dari kurikulum pemerintah. Jadi kalau yang sepemahaman saya, homeschooling itu dia tidak mesti gitu mengikut ke pendidikan pemerintah gitu. Mereka bisa membangun kurikulum mereka sendiri seperti itu. Terima kasih. Gimana teman-teman? Apakah ada tanggapan lain? Teman-teman, apakah ada pendapat lain? Tadi berarti boleh dijelasin dikit lagi nggak nih ya? Kalaupun pemerintah udah bikin kurikulum, tapi yang homeschooling terlepas dari itu gitu ya? Ya, jadi stakeholdersnya lebih banyak nih.
Sebetulnya ada yang mau ditanyakan juga. Ini boleh sekalian tidak? Coba ditanyain aja. Oke, iya. Jadi kalau untuk tadi ya kurikulum, kita kan mengajukan kurikulum literasi keuangan syariah. Ya, sedangkan kita tahu sendiri ya Indonesia ini bukan negara muslim, ya kan? Maksudnya kita mayoritas penduduk muslim tapi kita bukan negara muslim. Jadi ketika mengajukan sebuah apa namanya tadi apa namanya? Kurikulum gitu ke Kemendikbud, apakah kita harus mengarahkan ke Kemendikbud ataukah ke Kemenak gitu? Apakah ini under siapa gitu loh pemerintahnya? Iya, nanti peninjauan ulang di akhir ya, mesti ya. Oke, oke. Kan ya betul sih. Gimana teman-teman? Apakah teman-teman sepakat ataukah ada pandangan lain soal rekomendasi nomor 1? Teman-teman dari Jabodetabek, dari Jatim, dari Jabar, dari Tonggo, dari Tabaratang, dari Jogja, dan dari regional-regional lain, Sumbakteng. Izin masuk, Kak. Boleh, silakan. Ini masih bahas nomor 1 ya? Masih bahas nomor 1. Kalau menurut Ana pribadi, kalau nomor 1 masuknya cukup ke pemerintahan aja sih, Kak. Oke, karena? Ya, karena ini sudah, oke. Jangan terlalu di-scroll ke bawah, Kak. Afwan. Miriam. Oke, ya. Karena, mungkin ke akademisi juga masuk. Karena ini kita bisa minta bantuan dari dosennya kan tadi kan ada dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi kan gitu. Mungkin dari kementeriannya nanti kan ngasih kurikulum ke bagian ke sekolah-sekolahan gitu, ke bagian ke bagian apa sih kalau namanya yang ini loh Kak, yang punya wewenang di universitas apa namanya? Apa itu? Rektorat. Ya itu, mungkin bisa masuk ke situ juga. Jadi ngomongnya di situ. Jadi pemerintah dan akademisi cuma akademisinya itu di sini nggak masuk gak sih Kak kalau rektorat kayak gitu? Gimana teman-teman, masuk nggak? Aku tadi udah cukup kelewat sih sebenarnya, masih terdaftar. Tapi gimana ya, sedikit deh, karena ini narasinya otoritas tertinggi, aku pun sebenarnya moderator ngasih pendapat, sorry ya, sedikit aja. Otoritas tertinggi mungkin sebenarnya poinnya secukupnya di pemerintah gitu, kecuali kalau misalnya ada poin rekomendasi tambahan yang memang bahas lebih ke akademisi seperti itu, sedikit dah, nggak nambah lagi. Ada pendapat lain teman-teman? Oke, karena moderator memberikan pendapat demikian, kayak sepakat aja. Oke. Gak boleh seharusnya moderator ngasih pendapat. Gimana teman-teman? Setuju yang mana nih Rani? Eka Rani Fitriani, setuju yang pemerintah aja. Kenapa? Oke, ini udah dari Jabodetabek tadi yang pemerintah aja, Jabar sama Jatim juga pemerintah aja, Pres. Teman-teman yang lain gimana?
apakah ada yang kalau misalnya secara pemerintah aja, apakah ada keberatan? Terus dari Mutia, kalau dari Mutia di taraf pemerintah aja dengan pandangan-pandangan tadi, apakah ingin nambahin pendapat? Tidak masalah sih Kak. Karena kan tadi ditanya bisa atau enggak. Saya jawabnya bisa gitu. Dengan alasan seperti itu gitu. Tapi nggak mesti, nggak harus. Kalau misalnya memang dikira tidak terlalu penting itu nggak apa-apa. Oke, ya, makasih banyak. Kita kalau emang udah cukup, kita langsung next ke rekomendasi selanjutnya ya teman-teman ya. Membuat organisasi khusus dalam menerapkan literasi keuangan syariah. Ini kita masukin aja dulu teman-teman ke perintah analisis. Kalau menurut teman-teman membuat organisasi khusus dalam menerapkan literasi keuangan syariah untuk menjawab itu cocoknya ditaruh di mana teman-teman? Pemerintah dari pemerintah membuat organisasi khusus untuk pemerintah membuat organisasi khusus dalam menerapkan literasi keuangan syariah. Gimana teman-teman? Apakah ada pendapat lain? Ini rekomendasi ya, jadi kita ngasih, nanti kita bakalan ngomong kalau misalnya mau ini pemerintah gitu ya, kita ngomong sama perwakilan dari pemerintah ketika nanti kita presentasi, wahai pemerintah gitu kan, silakan Anda membuat organisasi. Kami merekomendasikan untuk Anda membuat organisasi yang berfokus dalam literasi keuangan syariah gitu. Jadi kalau misalnya emang cocok sama pemerintah, oke, cara pemerintah. Kalau misalnya ada tambahan yang lain, boleh silakan. Izin masuk, Pres. Boleh, silakan. Kayaknya poin 2 juga bisa masuk ke akademisi deh. Poin kedua masuk ke akademisi. Oke. Setuju. Poin kedua juga masuk ke akademisi. Kalau misalnya nggak ada pendapat yang berlawanan, maka kita masukin di pemerintah dan akademisi. Kalau ada pendapat lain, dipersilakan. Kita tunggu sampai jam 11.45 ya teman-teman. Untuk teman-teman Jawa Timur kayak udah azan nih. Sultan udah dari tadi. Oh iya, makasih loh. Sangat informatif. Kang. Wait, iya, ada apa Hana? Kaget. Ini mau mau memastikan berarti ini organisasi khususnya tuh yang berintegrasi sama pemerintah, bukan organisasi kepemudaan yang di masyarakat gitu. Kalau di masyarakat berarti bukan organisasi ya, komunitas disebutnya. Silakan dijawab, Bella. Oke, seperti tadi yang ajuan awalnya itu sebenarnya organisasi yang memang berpayung hukumnya itu langsung dari pemerintahan gitu, karena memang tugasnya ini membantu berjalannya program pemerintahan yaitu literasi keuangan itu sendiri gitu. Itu Hana. Wah, siap-siap teh. Berarti ya setuju di pemerintah. Oke. Pemerintah dan akademisi, Hana setuju? Iya, boleh akademisi. Teman-teman yang lain?
atau mau ngasih tanggapan mungkin salah satunya aja atau gimana, boleh ya teman-teman. Ini yang ngomong siapa, Yaya ya? Iya. Yaya tadi ngomong apaan, sorry? Maksudnya kalau ada yang nggak setuju di akademisi atau cuma di pemerintah aja, gitu. Silahkan. Silahkan teman-teman. Teman-teman diem-diem aja teman-teman. Aku tambahin ya, jadi jam 11.48 kalau emang udah nggak ada, kita pindah ke poin selanjutnya. Nia setuju di akademisi. Kang izin mau nanya lagi deh biar paham. Berarti kalau yang organisasi khusus ini masuk ke akademisi, berarti pihak yang buat organisasi khusus dari pemerintah ke dosennya gitu. Boleh dijawab ya. Iya, benar. Karena kayak kalau yang organisasinya mungkin lebih ke anak muda ya. Karena tadi kan ada tuh sasaran kita tuh yang diutamakan tuh generasi muda, generasi milenial sama generasi Z kan. Nah, mungkin lebih spesifiknya di situ. Oh iya, berarti organisasinya ini dalam ruang lingkup pendidikan gitu, kayak universitas atau sekolah seperti itu teh. Iya, cuma fokusnya benar-benar di literasi keuangan. Ya, siap-siap. Setuju Kang, udah. Terima kasih Teh Dela. Kalau gitu kita next ya teman-teman. Ke poin selanjutnya nomor 3, membuat aplikasi Islamic Financial Planning dengan berbagai fitur. Bla 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 yang terintegrasi dengan OJK, dengan pemerintah, OJK dan Basnas. Basnas pemerintah ya? Iya, lembaga. Iya, badan masuk ke industri itu, kata Syauki. Basnas masuk ke industri. Oh, industri. Basnas itu NGO bukan sih? Basnas itu NGO kan ya sih? Basnas itu masuk ke pemerintah kalau dari undang-undang itu dia termasuk rumpun eksekutif karena berada di bawah pengawasan Kementerian Agama juga itu. Tapi kalau ditanyakan siapa yang aplikasi, aku menganggap ini lebih ke ranah industri kalau menciptakan aplikasinya. Karena kan di sini bunyinya juga hanya terintegrasi dengan pemerintah gitu. Terintegrasi ini saya nggak harus, kalau aku mendefinisikan terintegrasi itu ya nggak harus mereka, nggak harus terintegrasi dengan pemerintah ya bukan berarti pemerintah juga yang harus bikin. Tapi pemerintah dapat dukungan dari pemerintah itu udah bagian dari integrasi juga menurut aku. Atau mungkin kayak di sini kan ada fitur-fitur kalkulator atau mungkin yang berkaitan dengan zakat. Nah itu mungkin yang nanti bisa diintegrasikan dan pemerintah tuh lebih ke bermitra sih. Tapi yang bikin aplikasinya menurutku lebih cocok ke ranah industri. Kayak tadi di chat kita sampaikan rekomendasi nomor 3 ini masuk ke industri. Oke. Apakah ada statement lain? Iya, Hana juga kayak Kang Syau itu masuknya lebih ke industri. Oke. Ya, thank you. Ada statement lain teman-teman? Industri aja cukup. Oh ini ada yang ngechat di WA nih. Pak moderator, yuk cepet yuk gitu. Oke teman-teman, ada
yang lain, karena kayaknya ada beberapa teman-teman yang udah mulai ngecat untuk dipercepat gitu. Nggak tahu ada sibuk apa sih ini teman-teman. Cukup? Kalau dirasa cukup, kita lanjut nih teman-teman. Belum jam 12. Kan kalau misalnya butuh waktu lebih, bisa ditambah sampai jam 2 kata panitia. Begitu. Oke, kalau emang dirasa cukup, kita langsung next ke yang lain ya teman-teman. Ke poin selanjutnya teman-teman ya. Poin nomor 4. Akademisi diharapkan dapat membuat program pengabdian kepada masyarakat seperti KKN atau abdi desa yang di dalamnya terdapat program edukasi mengenai perencanaan keuangan syariah dengan sasaran ibu rumah tangga dan pelaku UMKM. Oke, silakan teman-teman. Ini cocoknya di poin berapa? Mangga. Akademisi. Akademisi. Sana akademisi. Ya. Kami akademisi. Apakah ada statement lain? Oke, ini udah banyak. Widayanti akademisi. Mila akademisi. Nia akademisi. Oke, kalau seperti itu akademisi nggak ada masalah. Teman-teman Jogja, teman-teman Tunggu akademisi. Kalau begitu, fix ya akademisi ya. Kalau nggak ada opsi berlawanan, kita taruh di akademisi. Nomor 5, Posei Nasional. Posei Nasional memberikan arahan kepada kader untuk menjadi content creator. Wahai kader, apakah antum semua setuju kalau misalnya diminta untuk jadi content creator? Aku anggap teman-teman mau ya untuk jadi content creator ya, karena ini teman-teman yang merekomendasikan sendiri. Jadi harapannya teman-teman khususnya Komisi B mau gitu buat jadi content creator. Nanti aku buat teman-teman. Posei Nasional memberikan arahan kepada kader untuk menjadi content creator yang bisa menciptakan konten yang berisikan edukasi mengenai perencanaan keuangan syariah. Silahkan ditaruh di sana. Akademisi Dela. Oke. Akademisi Rani. Akademisi. Ini teman-teman Jatim, Jabar sama Jabodetabek ya yang ngusul. Mana kalau teman-teman? Akademisi, oke. Silakan di drop di akademisi. Apakah bisa kita lanjut ke poin nomor 6, teman-teman? Lanjutkan. Bentar. Oke, poin nomor 6 mendorong otoritas berwenang OJK untuk menerbitkan regulasi yang mengatur lembaga perencanaan keuangan. Masuknya di mana teman-teman?
Pemerintah. Pemerintah. Ada lagi? Pemerintah. Oke, pemerintah ya. Oke teman-teman, kalau gitu ini semua berarti udah kelar ya. Mungkin bisa kita tinjau ulang teman-teman, rekomendasi dan pentahelix ya. Kalau misalnya ada yang ingin ditinjau ulang, dipersilakan. Ada yang mau ditinjau ulang teman-teman? Mutia mau meninjau ulang? Cuma untuk pertanyaan tadi aja sih, Kak. Yang mana tuh? Yang Kemendikbud itu mau diajukan ke Kemendikbud atau diajukan ke Kemenak? Itu karena under siapa itu literasi keuangan syariah. Kalau misalnya ke Kemendikbud mungkin bisa perencanaan keuangan secara general gitu ya. Jadi ibaratnya semua agama bisa dapat gitu. Seperti itu. Terima kasih. Silahkan teman-teman dari Jabodetabek yang mengusulkan. Kemenak, Kemendikbud dan Kemenak. Oke, kalau gitu boleh ditambahin Kemendikbud dan Kemenak. Oke, dipersilakan. Ya, ini sih pemahaman aku ya, Kemenak itu memiliki wewenang yang berbeda masalah lembaga pendidikan, satuan pendidikan yang dinaungi. Kalau kita sebelumnya ini untuk sekolah-sekolah yang sekolah keagamaan mulai dari MIN, MTS, MAN sampai PTKIN, yaitu ada di bawah kewenangan Kemendikbud. Sedangkan kalau kita berbicara univ-univ lain termasuk univ swasta, for example UII, walaupun dia Islam itu masuknya ke ranahnya Kemendikbud gitu. Jadi kalau berbicara kurikulum ya ini harus dua-duanya sih yang dicantumkan di sini, Kemendikbud dan Kemenak, karena ya aku rasa tadi sesuai diskusi juga ya, ini penting untuk semua satuan pendidikan, nggak hanya kelompok-kelompok tertentu aja ya, berarti harus masuk dua-duanya di sini. Biar nggak kayak kampus cuma orang-orang Kemendikbud aja yang punya. Masya Allah, ya. Terima kasih banyak ya. Ada lagi teman-teman mau meninjau yang mana lagi? Cukup? Kalau cukup silahkan chat aja ya, cukup gitu. Kalau misalnya emang masih mau ada yang ditinjau, entah dari rekomendasi atau pentahelix, maka kita coba tinjau lagi gitu teman-teman. Dia yang bilang cukup cepat-cepat nih udah pada capek. Udah jam 12 ya tes, jadi mereka on time kayaknya. Pokoknya sesuai waktu. Wah, keren deh komisi ide. Tadi yang udah kelar tuh komisi IKNB, teman-teman. Apa itu? Punya siapa? Kamu sih? Iya. Iya, kamu semua cepat dia. Udah ya, berarti ini press. Oke, kalau gitu, kalau emang
kalau misalnya emang udah cukup, ini panitia kita ada sesi ini ya, apa namanya, announcement best partisipan sama dokumentasi abis ini. Dan dokumentasi. Best partisipannya Mega. Hai Mega. Oke, siapa nih Kak yang jadi best partisipannya? Bentar, ini panitia, ini yang ngumumin siapa? Aku atau teman-teman panitia? Dibantu Kak moderator aja nggak apa-apa Kak. Oh, dibantu. Masa ngumumin gini aja dibantu sih? Ya udah, nggak apa-apa. Ya mau mewakilkan, boleh ya dipersilakan. Oh kan Prespa jurnalis dari kemarin. Kemarin saya kan LKTI. Ya udah, kalau aja teman-teman ini teman-teman daripada jengkel. Ya Allah, gitu aja lama banget. Oke, boleh on cam dulu teman-teman semuanya. Sambil on cam ya, kalau bisa sih. Jadi menurut sesuai amanah dari teman-teman panitia, kita diminta untuk menjurikan juga best partisipan pada kesempatan kali ini, mulai dari hari kemarin sampai sekarang. Dan Dewan Juri telah bersepakat bahwasannya best partisipan kita Komisi D, Diskusi Nasional, OSEI, Temu Ilmiah Nasional ke-20 adalah saudari kita, Della Putri Handayani. Ini penyerahan sertifikat ya? Ya, kita ada penyerahan sertifikat. Gimana konsepnya teman-teman panitia? Gini. Foto gitu ya? Ya bentar Kak, ini mau sekalian ambil gambar juga. Oke. Kak, boleh. Oke. Afwan, nama Ana salah. Oke, nanti bisa diperbaikin lagi ya teman-teman panitia. Oke. Aduh, emang yang bener apa dia? Handayana. Iya, Handayani sih teman-teman panitia gimana? Ini pasti ya yang ngasih nama. Enak aja. Sorry ya Dela ya, aku salah. Aku tadi ngasih ke teman-teman panitia Handayani. Oke, kalau gitu nanti diperbaikin. Cuma nggak apa ya Dela ya, harap berlapang dada aja buat sesi dokumentasinya Handayani, nggak ada masalah ya. Nanti dicoret-coret aja pakai coret-coretan di WA, biasanya kan bisa coret-coret gitu ya. Oke, kita lanjut ke sesi dokumentasi. Teman-teman udah pada on cam. Monggo ya di teman-teman panitia, monggo dibimbing. Dari panitia bisa ya screenshot. Oke, bisa. Oke, kalian dipimpin aja. Chelsea nggak on cam, Chelsea on cam nggak sih? Chelsea nggak on cam. Chelsea ini ya kecewa yang jadi best partisipan ya. Ada yang ngomong gitu. Chelsea lagi sakit. Ya, kita sesi dokumentasi dulu. Silakan ini teman-teman panitia. Satu, dua, tiga. Kakak. Lagi? Udah. Oh ya udah. Kali aja ya. Gitu. Oh ya udah. Bentar. Udah nih. Kalau mau nambah kan? Ya udah yuk, aku request satu deh, malam level up. Oke. Sama panitia, siap screenshot.
Oke, Kak. Bentar. 2, 3. Udah. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Alhamdulillah diskusi nasional kita udah selesai. Semoga apa yang kita ikhtiarkan pada hari ini membawa manfaat untuk kita semua, untuk kemajuan ekonomi syariah di Indonesia maupun di belahan dunia lainnya. Semoga teman-teman kita yang sedang sakit diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan. Semoga teman-teman kita yang belum berkesempatan untuk mengikuti acara kita pada kesempatan kali ini dilancarkan dalam segala urusan-urusannya. Semoga kedua orang tua kita, keluarga kita selalu diberikan kemudahan dalam mencari rezeki, dalam menjaga kesehatannya. Al-Fatihah. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Dipersilakan kalau misalnya mau keluar ya keluar aja. Silakan teman-teman. Ya ditutup, Kak. Oh iya kan udah ditutup kan? Ya udah kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah. Iya, Kang Tetek. Halo Mega. Makasih semuanya. Sehat-sehat. Mega dicariin Chelsea katanya tadi. Halo Oki. Ayo Oki on cam. Chelsea. Oki lagi sakit, Meg. Oh. Isoman dia. Kamu nggak kirim suplemen gitu? Apa? Kirim apa? Semen. Hmm. Kamu udah ngirim semen. Apa, Kak? Kamu nggak ngirim semen. Makasih Kak Ana. Makasih Apa? teman-teman. Permen. Enggak, Meg. Nggak usah dipikirin, Meg. Mega. Di komisi lain gimana, Meg? Tadi yang ini apa perbankan udah? Belum rekomendasi. Hah? Lama banget. Alhamdulillah.